Selamat malam pemirsa, Kilas Opini kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaki Hussein. Pemirsa, saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan bisa kita lihat dari berbagai info ataupun pemberitaan persiapan seluruh masyarakat Muslim di Indonesia untuk menyambut Lebaran atau Idul Fitri pun telah terlihat ya, terutama untuk persiapan mudik. Dari tahun ke tahun, permasalahan mudik tidak jauh dari permasalahan infrastruktur ataupun juga keamanan dan pengawasan dari pemerintah. Dan tentunya juga dibutuhkan kerjasama dengan para pemudik itu sendiri agar tertib dan mematuhi peraturan lalu lintas. Seperti apa persiapan dari pemerintah untuk menghadapi mudik tahun ini? Bagaimana pula dengan kesiapan keamanan dari pihak kepolisian serta pengawasan dari Komisi 5 DPR? Kita akan membahasnya bersama Anda malam hari ini. Namun sebelumnya, saksikan tayangan berikut ini. Kurang dari seminggu lagi pergerakan jutaan manusia kembali akan terjadi di Indonesia. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, jutaan orang akan berduyun-duyun mudik ke kota atau desa asalnya. Menurut peneliti Laboratorium Transportasi, jika memasuki bulan Ramadan belum ada kesiapan penyediaan infrastruktur yang baik, maka permasalahan pelayanan publik, terutama pada penyediaan sarana infrastruktur, akan terus berulang dari tahun ke tahun. Untuk itu pula Komisi 5 berencana mengawasi persiapan mudik tahun ini. Karena memang untuk keberhasilan diperlukan koordinasi dan kerjasama antara segala pihak yang ikut mendukung berjalannya pelayanan publik untuk mereka yang setiap tahunnya mudik. Sampai sejauh mana persiapan mudik tahun 2012 ini dari masalah infrastruktur, transportasi, dan keamanan? Mari kita simak Kilas Opini malam hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi di pembahasan kita juga bisa menghubungi melalui telepon interaktif kami di 021 3919 121 atau 021 3919 206. Dengan tema kita persiapan mudik 2012, sudah hadir tamu-tamu kita malam hari ini. Yang pertama, Dirjen Bina Marga Bapak Joko Murianto. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada wakil kita juga, wakil rakyat, anggota Komisi 5 DPR RI, Bapak Marwan Jafar. Terima kasih Pak sudah hadir di Kilas Opini. Selanjutnya, Kombes Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Apa kabar? Baik, selamat malam Mas. Malam Bapak. Dan yang terakhir, Pak Mukroni Sambudi. Ini adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Warteg di Indonesia ya Pak? Jabotabek lah. Jabotabek ya. Semoga nanti seluruh Indonesia lah tahun depan begitu ya Pak. Juga sekaligus bisa dikatakan sebagai ketua yang mengajak pengusaha warteg mudik bareng-bareng. Insya Allah. Ini udah tahun keberapa Pak? Ini baru mulai kita Pak untuk memiliki fasilitas kendaraan sendiri. Bapak menyediakan itu untuk para pengusaha untuk, ini? Iya. Sampai terpikir untuk menyediakan kendaraan itu untuk pengusaha karena apa Pak? Karena kebersamaan kah atau karena? Ya, pertama kita juga membina untuk lingkungan, artinya bahwa yang kita antarkan itu kan para anggota biar sampai ke rumah dengan selamat, sampai tujuan gitu kan. Jadi memberikan ini fasilitas kemudahan kepada anggota. Dan untuk tahun ini sudah terkumpul berapa pengusaha untuk bareng-bareng itu? Kita ini kebetulan untuk minggu depan kita sudah mencoba untuk sekitar 10 kendaraan 10 untuk kendaraan. kita uji coba setiap hari. Baik, baik. Dan ini Pak Joko ini sudah ada inisiatif sebenarnya. Mudik memang lebih enaknya mudik tuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Kalau ada apa-apa atau bannya bocor aja lah itu ya, nanti ada yang membantu. Ada yang membantu. Dari Bina Marga pun juga sebenarnya adalah yang lebih membantu lagi agar lancar perjalanan mudik. Ini kita memulai pembicaraan hari ini dengan persiapan ataupun juga apa saja yang sudah disiapkan Bina Marga Pak untuk tahun ini. Baik, sebelum saya masuk ke masalah mudik Lebaran, saya ingin sampaikan dulu mengenai tugas-tugas dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Umum, supaya tidak misleading ya. Jadi kami punya tugas itu adalah melakukan penyelenggaraan jalan secara nasional. Jalan ini kita sediakan kepada masyarakat untuk seluruh kegiatan, baik itu kegiatan ekonomi maupun sosial. Jadi kalau perkembangan ekonomi kita naik tinggi,
pasti pergerakan ekonomi tinggi, pasti memerlukan fasilitas dan prasarana yang tinggi juga. Jadi kami sehari-harinya itu dari sejak bulan Januari sampai Desember menyiapkan agar jalan itu berfungsi terus untuk ekonomi maupun sosial. Nah, sekarang kita bicara bulan Juli Agustus ini adalah ada kegiatan sosial mudik Lebaran. Pada saat itu karena sudah musiman begitu ya Pak? Kita sebetulnya kerja sejak Januari sampai Desember. Justru pada saat puasa kemarin ini kita sudah berhenti dulu. Oke. Jadi karena memang persiapannya sudah dari jauh-jauh hari begitu ya? Jadi kita tidak memperbaiki jalan itu hanya dalam rangka Lebaran, tidak. Tapi Lebaran ini adalah satu kegiatan besar yang memang harus kita apresiasi. Oleh karena itu kita selesaikan dulu pekerjaan, kita minggir dulu artinya. Bukan pekerjaan belum tuntas betul, tapi kita minggirkan supaya mudik bisa lancar, gitu. Lalu selesai mudik nanti kita teruskan kerja lagi sampai dengan seterusnya, gitu. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah sampai dengan bulan Juli ini prasarana yang ada di paling tidak yang Pantura yang paling utama nih, ini sudah kami deteksi sudah dalam kondisi yang siap untuk dilewati oleh para pemudik itu. Baik. Gitu. Pak Marwan, sebelumnya dari Komisi 5 juga memohon izin kepada pimpinan di DPR untuk melakukan pengawasan. Saat itu masih masa reses begitu ya? Sekarang pun masih begitu ya Pak? Sekarang pun masih, tapi inisiatif lah dari Komisi 5 untuk mengawasi. Ini sudah ada tim tersendiri yang terjun ke lapangan atau bagaimana pengawasannya begitu Pak? Sudah, jadi 2 hari yang lalu, misalnya dari Jakarta sampai Cirebon sampai Semarang, teman-teman saya juga ikut sudah berjalan sampai ke sana dan sudah kita tinjau lapangannya secara matang di sana. Ada juga yang di DKI sampai ke Bakahuni Merak sudah kita tinjau juga. Jadi meskipun dalam keadaan reses hari ini, tetapi teman-teman sudah membulatkan tekad untuk melakukan penglihatan secara lebih komprehensif terhadap persiapan mudik. Salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Joko itu benar, bahwa DPR selalu mendorong terus-menerus bagaimana terutama di jalan-jalan nasional itu tidak ada lubang-lubang lagi. Persiapan sudah matang dan seterusnya. Misalnya untuk timur Sumatera ini yang perlu ditingkatkan lagi Pak Joko, supaya jalan lebih ke sana itu jauh lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu. Ini salah satu dorongan kita, bahwa saya terutama secara pribadi terus-menerus menyuarakan ini. Bagaimana misalnya salah satunya adalah anggaran infrastruktur khususnya untuk jalan raya naik. Dan di samping juga yang lain-lain. Tentu ini adalah bagian. Tapi dengan anggaran naik itu hasilnya juga harus maksimal harus begitu lebih, ya Pak? Tidak hanya secara kuantitatif tapi secara kualitatif juga terus-menerus kita tingkatkan. Dari hasil pantauan tim anggota Komisi 5 sudah sesuai dengan standar yang diinginkan untuk para pemudik? Ya, saya kira ini bagian dari ikhtiar kita semua supaya dari tahun ke tahun itu terus meningkat secara kualitatif. Dan saya kira yang dilakukan oleh pemerintah kita perlu juga apresiasi, meskipun di sana sini juga banyak kekurangan, itu wajar saya kira. Tetapi peningkatan itu ada dan kita rasakan betul. Baik, kita akan bicarakan kekurangan dan problematika, tapi saya ke Pak Rikwanto dulu karena ini kapan lagi kesempatan seperti ini ya, dari Dirjen Bina Marga hadir, Wakil Rakyat hadir, dari pemudiknya hadir, Kabid Humas Polda Metro Jaya juga hadir. Apa yang dipersiapkan ya Pak dari Polda Metro Jaya untuk jelang mudik dan jelang Lebaran ini? Ya, terima kasih. Sebenarnya kita sudah persiapan sejak jauh hari ya. Jadi sejak sebelum bulan Ramadan dan sekarang besok dimulai dengan operasi Ketupat Jaya 2012 untuk arus mudik. Jadi kita sudah mengadakan operasi patuh. Ini sasarannya pengemudi roda 2, roda 4 dan sebagainya. Itu patuh itu penindakan. Kita tindak sampai 54.000 tilang kita keluarkan, teguran separuhnya dan banyak yang disita. Harapannya nanti waktu mudik itu sudah clear, ataupun paling tidak kendaraan dengan surat kendaraannya dan manusianya siap untuk mudik. Kemudian kita juga gelar operasi sendak. Ini sasarannya senjata api, bahan peledak, termasuk mercon. Ya, kita sita 60 pucuk senjata api, baik yang ilegal maupun yang resmi tapi suratnya mati. Kemudian kita juga bisa sita 400.000 lebih petasan. Ya, kita juga bisa mengamankan airsoft gun, yang tenteng-tenteng ternyata sangat panas kalau ada kejadian dicabut. Nah, kemudian juga kita cipta kondisi. Jadi setiap hari kita sebarkan 2 peleton dari Polda ke Polres-Polres. Ini antisipasinya tawuran.
Ya warga walaupun puasa Ramadan tahan diri, tahan nafsu, tidak ada setan, tapi tetap tawuran ya, ada korban. Jadi bukan salah setannya loh Pak ya. Setannya tambah banyak. Itu pun harus diamankan juga. Betul, masuk petasan, termasuk juga kebut-kebutan liar. Iya. Jadi alasannya ngabuburit atau alasannya sahur on the road, ternyata on the road bener ya. Sampai kita temukan sendiri di lapangan ya, jalan ditutup oleh mereka pakai motor. Ada apa? Saya lihat ternyata di depannya nutupin temennya akan ngebut itu, ya, dan mati lampu, tidak pakai helm, uji nyali. Ya. Itu disengaja ya? Sengaja. Jadi nah, ini 1-2 bisa celaka, meninggal bisa itu. Dari tahun ke tahun memang kecelakaan yang paling tinggi itu dari roda 2. Ya, roda 2. Nah, untuk mengantisipasinya tahun ini bagaimana dan kita membicarakan problematika lain-lainnya lagi, seperti apa kita mencari solusinya, tapi setelah jeda yang satu ini. Tetap di Kilas Opini. Baik, pemirsa, kembali lagi di Kilas Opini dengan tema kita persiapan mudik 2012. Saya kembali ke Pak Rikwanto. Kalau kita lihat dari data setahun yang lalu lah, itu hampir ribuan ya Pak ya, kecelakaan roda 2. Iya, betul. Jadi saya sambung tadi ya. Iya. Jadi setelah cipta kondisi termasuk intensif malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin, karena menganggap besoknya libur ya. Jadi mereka keluar malam dengan berbagai macam kegiatan, termasuk yang membahayakan itu. Kemudian tadi pagi di Monas kita adakan gelar pasukan operasi Ketupat Jaya 2012 bergabung dengan Mabes Polri, inspektur upacaranya Kapolri. Dari seluruh Indonesia itu sekitar 88.203 personil dikerahkan. Untuk Polda Metro Jaya 8.645 personil. Kita juga bangun 109 pos pengamanan. Jadi yang di pinggir jalan tenda-tenda itu ada tulisannya. Kemudian juga posko taktis di perbatasan Banten dengan Polda Metro, kemudian Polda Metro dengan Polda Jabar. Itu termasuk misinya untuk mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan saat mudik juga ya? Itu baru arus saja. Jadi kita hitung berapa yang masuk, berapa keluar, kreditnya sebagaimana, berapa banyak kendaraan besar, kendaraan kecil, supaya standby semuanya. Kemudian bedanya yang paling mendasar itu kalau Polda Metro itu mengantar pemudik. Kalau Polda lain kan melancarkan, mengamankan. Jadi kita ada tambahan tugas, yaitu mengamankan yang ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, pertokoan, pemukiman, kantor-kantor, termasuk objek vital. Dan yang tambahan terakhir itu tempat rekreasi ya. Ancol, Ragunan, itu kan akan diserang oleh para pemudik atau dari wilayah ya, atau orang Jakarta yang tidak mudik. Apalagi harus balik nanti itu lebih ramai lagi dan perlu pengamanan lagi nanti itu minggu depan nanti kita berharap Pak Rikwanto bahas itu lagi nanti. Jadi satu bawa dua orang. Baik, Pak Mukroni, saya bisa bilang Anda sudah berpengalaman lah untuk mudik, karena setiap tahun pasti mudik ya Pak ya? Insya Allah setiap tahun pasti mudik. Dan setiap tahun menyiksa Pak. Setiap tahun menyiksa, ini dia. Tadi dari pantauan Komisi 5 ya hampir sesuai lah dengan standar para pemudik begitu ya. Dari Bina Marga pun juga sudah mempersiapkan lah begitu, sudah dari jauh-jauh hari. Nah, PR biasanya para pemudik ini apa ya yang jadi permasalahan? Jadi gini Pak, artinya logikanya gini, jalan tetap kan, sedangkan pertumbuhan mobil, kendaraan, terus mobilitas manusia semakin tinggi gitu kan. Bagaimana kita memperkirakan semakin baik, karena dari faktor logika itu kan sudah begitu kan, artinya bahwa semakin banyak kendaraan, semakin orang, berarti kita harus istilahnya bersabar gitu. Yang tadinya 5 jam harus 7 jam. Berarti kan ini ada semakin ada dari tahun ke tahun tidak ada perbaikan begitu. Ya, artinya dengan kondisi seperti itu kan berarti kita harus sabar gitu. Dengan merelakan orang lain juga pengen mempunyai mobil lagi, terus mereka juga yang tadinya dari kampung ke Jakarta lagi, setelah itu mudik bareng-bareng begitu kan, artinya yang mungkin yang perlu kami usulkan ada alternatif lain nggak, misalnya gitu kan, selain misalnya jalan, toh kita kan tadi bawa warteg itu kan dari Pantura, tapal kuda, yang nelayan itu kan. Saya pikir kalau misalnya ini warteg punya kapal, mungkin saya akan gunakan jadi udah pulang pakai kapal aja gitu. Jadi kan. lebih mungkin itu, alternatif lainnya jalur laut yang lain ya, bisa laut, bisa air, itu yang mungkin ya untuk ke depan kan anak cucu kita biar lebih nyaman atau bagaimana kan begitu kan. Usulan kami. Baik, memang
saya ke Pak Joko. Pak Joko memang Bina Marga kan kewenangan atau daerah kekuasaannya adalah di jalur darat itu. Tugasnya. Bukan kuasanya. Tugasnya di jalur darat. Tapi kalau membicarakan alternatif, apakah mungkin bisa ditambah jalur lain atau ada alternatif baru? Ya, gitu? Sebetulnya ini tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Mukroni tadi. Kalau kondisi kapasitas jalan itu sekarang sudah pol ya. Kita sedang mau menambah kapasitas lagi jalan tol, Pak, tapi belum selesai. Kalau jalan darat, jalan yang raya yang sekarang kita punya, nanti ditambah jalan tol. Terus sekarang double track juga. Ada prediksi kereta api kapan selesainya begitu, Pak? Mungkin berapa tahun lagi? Kita sebenarnya targetkan 2014, tapi kita ada sedikit masalah dengan tanah ini, jadi mungkin agak molor dikit pembebasan lahannya yang agak. Di samping itu ada double track yang mungkin yang diperjuangkan oleh Pak Marwan ini. Kalau itu bisa juga sekarang itu satu beban yang cukup luar. Sekarang ini yang membebani jalan raya itu sekitar 95%. Beban dari ekonomi ini itu saya kira tidak fair. Tidak fair. Seharusnya ada sharing dari kereta api yang sekarang sedang diupayakan, laut, udara. Ini harus ada satu komposisi bersama-sama gitu. Sehingga kami tidak, kalau kami ini jalan rusak sedikit seluruh Indonesia berhenti semua. Mungkin harus bikin MOU juga kali, Pak, ya. MOU antara tiap-tiap jalur-jalur itu ya. Untuk bersama-sama gitu menyelesaikan permasalahan. Kalau kita lewat Pantura itu justru yang menghambat itu truk-truk itu, Pak. Yang memuat. Jadi kenapa nggak dialihkan gitu? Mungkin kalau saya cerita mungkin agak tidak pernah dipikirkan teman-teman. Petugas-petugas kami yang di lapangan sepanjang Pantura itu sekarang kalau Lebaran itu malah lebih enak. Karena yang lewat itu walaupun jumlahnya banyak sekali, tapi kendaraan kecil-kecil semua. Dari segi ngerusaknya jalan ini, nggak ada yang rusak itu. Nggak ada yang rusak. Tapi kesehari-harian setiap seminggu sekali kami ini, itu truk gede tronton. Kalau tronton berangkat dari Banyuwangi sampai ke Jakarta, sampai Merak ya, itu sepanjang jalan rusak semua tuh. Begitu dilewati rusak satu aja, padahal ini ribuan. Ini jalan itu yang kita bikin repot malah gitu. Jalur Pantura itu setiap tahunnya akan ada kerusakan begitu, Pak. Apa ada solusi biar tahun-tahun ke depan tidak terjadi lagi seperti itu? Ya, kita lihat nanti dilewati katakanlah nanti 50.000 kendaraan yang lihat masuk ya, tidak akan rusak. Tapi kalau dalam kesehariannya itu ada truk-truk yang kan waktu Lebaran kan truk di stop. Jadi memang hanya kendaraan kecil saja yang masuk. Nggak ada masalah bagi kami. Hanya memang masalahnya dari pengguna karena lalu antrian dari nama. Tapi dari segi jalan, kondisi jalan tidak mengganggu. Tapi kalau kita bicara sehari-hari kita di luar Lebaran, truk itu walaupun sekarang ini kita ada 40.000 kendaraan yang lewat di Pantura. Ini termasuk tinggi. Tapi kalau itu bebannya sesuai dengan aturan itu undang-undang mengatakan setiap ban itu sumbu mobil itu maksimum 10 ton harusnya. Kalau itu maksimum 10 ton. Tapi masih banyak yang nakal pasti ya, Pak ya. Sebagian besar. Bagian kecil, bagian besar. Besar nakal gitu. Nah itu yang menyebabkan kerusakan itu yang tadinya usianya 10 tahun bisa menjadi hanya setahun atau setengah tahun malah. Karena dilewatin terus gitu kan. Dengan beban yang luar biasa. Gitu. Iya, Pak Marwan, ini ada inisiatif dari Pak Mukroni untuk memfasilitasi para pengusaha warteg tadi. Kalau dari anggota Dewan ada nggak inisiatif juga, Pak, untuk memfasilitasi biar para pemudik yang naik motor mereka bisa naik bus atau naik mobil begitu? Jadi kecelakaannya pun bisa berkurang? Sebetulnya yang kita dorong ya, dan saya selalu berteri adalah bagaimana Indonesia ini punya angkutan publik yang lebih memadai, apalagi khusus nyaman, untuk mudik begitu gitu kan. ya, Pak ya? Ya semuanya lah, ini kan dari tahun ke tahun sebetulnya. Bukan masalah ini saja, sehari-hari juga sama. Kalau angkutan publiknya ini baik, misalnya kereta api ya khususnya, termasuk juga kapal laut dan juga udara, kapal udara, pesawat terbang. Ini saya kira apa yang disampaikan Pak Joko tidak terlalu berat sekali begitu. Dan di mana-mana di semua negara namanya angkutan publik ini menjadi prioritas nomor 1 dari pemerintah. Nah persoalannya dari tahun ke tahun kita teriak ini sampai berbusa-busa di komisi sampai hari ini yang namanya angkutan publik itu jauh dari harapan kita. Ini problemnya di situ. Nah sementara di satu sisi tuntutan rakyat, tuntutan masyarakat dan seterusnya, terutama untuk jalan raya semakin tinggi. Ini beban yang tidak fair. Betul apa yang disampaikan Pak Joko itu betul. Nah menciptakan angkutan publik yang nyaman, aman, ini adalah tantangan kita sebetulnya, tantangan negara ini.
Dan itu adalah tantangan pemerintah. Nah, DPR tentunya ya sudahlah, pokoknya kita tidak berhenti-berhentinya untuk mendorong tentang itu. Termasuk juga untuk kapal laut. Bakahuni Merak. SDP itu persiapannya bagaimana terhadap Bakahuni Merak ini? Kalau itu menggunakan jalan raya, penyeberangan, oh pasti Pak. Sudah nggak karu-karuan itu. Makanya salah satu usulnya dibentuk jembatan Selat Sunda. Ini salah satu solusinya misalnya, supaya itu tidak terjadi kredit dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Itu di situ terletaknya. Misalnya soal polisi, ini juga perlu Pak koordinasi kita. Saya jauh hari sudah mengatakan koordinasi lintas departemen, lintas kelembagaan ini jauh lebih penting, termasuk dengan pemerintah daerah. Polisi kita memang secara personil masih kurang Pak, dalam konteks untuk melayani di jalan raya itu. Kadang-kadang kita macet, polisi kita ada nggak sih, gitu kan? Pertanyaannya itu sering dalam benak kita. Ternyata personilnya masih kurang banyak. Memang banyaklah persoalan-persoalan yang harus kita urai, problematika. Memang ini nggak bisa kita bicara ini secara parsial Pak, nggak bisa. Semua bicara duduk bersama dalam konteks mudik ini. Saya kira itu. Baik, ada pengamanan yang harus dilakukan juga dari kepolisian, itu masalah pungli ya. Pak Rikwanto, pungli mungkin semakin merajalela, justru ini adalah kesempatan saat inilah pungli itu mendapatkan banyak keuntungan begitu, dan pungli ini juga menurut para pengamat transportasi salah satu penyebab kecelakaan itu sendiri. Kita akan bahas, tapi setelah yang saat ini. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Opini dengan tema kita persiapan mudik 2012. Ada satu problem juga biasanya dengan jalur darat, yaitu maraknya pungli.